Audio Jungle. Yuk, jadilah profesional. Santri-santri yang belajar jadilah profesional. Ibu-ibu yang punya anak-anak cerdas, minta mereka untuk profesional. Kasih semangat mereka. Nak, jadilah ulama. Nak, kamu harus belajar. Nak, biar kamu bisa jadi seseorang yang nanti diingat sama Nabi Muhammad. Biar kamu bisa jadi salah satu yang bawa cahayanya Nabi Muhammad kepada umat. Nak, marilah jadi pejuang-pejuang dalam Islam. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad bahkan menjanjikan, katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yuhsyar ulama ummati keambia Bani Israel. Ulamanya umatku nanti di hari akhirat digiring selayak nabi-nabi Bani Israel. Nabi Muhammad juga menjanjikan, siapa yang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia masih dalam masa menuntut ilmu, masih terus dalam jalan ilmu, dia meninggal dunia, saya dan dia akan dibersamakan dalam satu tempat. Ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Hanya saja aku adalah seorang nabi dan dia bukan. Aku akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berada dalam jalan ilmu. Itu sebabnya teman-teman saudaraku sekalian, para ulama kalau udah datang waktunya deket-deket mau meninggal dunia gitu, mereka nggak mau jauh-jauh dari kitab, mereka nggak jauh-jauh dari ilmu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh, sampai minta, ayo nak kamu bacakan kitab gitu. Orang di sampingnya dimintakan baca kitab. Kenapa? Biar saya kepengen saya meninggal dunia dalam jalan ilmu, masih sedang mendengarkan ilmu, masih sedang membaca, masih sedang sibuk dalam kajian ilmu. Sebab dijanjikannya kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang membuat saya nggak pernah mau berhenti belajar atau mengajar, nggak pernah mau jauh-jauh dari ilmu. Teman-teman sekalian saya muliakan, yuk bismillah. Insya Allah. Jelas tempatnya buat para ahli ilmu. Jelas tempatnya. Hidup mulia dunia, hidup mulia akhirat, hidup mulia di mahsyar, hidup mulia dalam kubur, hidup mulia saat sakaratul maut, hidup mulia dimanapun saja kamu berada, teman-teman saudaraku sekalian. Gak ada yang dapat lebih memuliakanmu daripada ilmu agama ini. Maka teruslah berguru, teruslah belajar. Ada adab-adabnya. Nah ini saya mau sampaikan terakhir ini, adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Yang pertama, pastikan ilmumu itu memiliki, maksud saya ada beberapa poin yang harus kamu pastikan dalam menuntut ilmu ini ya, agar ilmumu itu menjadi sesuatu yang benar-benar dapat memuliakanmu. Jangan sampai gitu, kita kirain kita ini udah menempuh jalan ilmu, ternyata salah jalan, ternyata nyasar. Nah ini kan yang tidak mau kita terjadi itu ya. Yang pertama, pastikan ilmumu ini memiliki sambungan dengan ilmunya yang bawa ilmu kepada kita, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab teman-teman sekalian, ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dengan ucapannya, falyubalighu syahid minkumul ghaib. Yang dengar di antara kalian harus sampaikan kepada generasi yang berikutnya. Maka para sahabat pun menyampaikan kepada para tabi'in dengan ucapan mereka, falyubalighu syahid minkumul ghaib. Para tabi'in pun menyampaikannya kemudian kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada generasi berikutnya. Terus begitu ulama dari generasi ke generasi sampai ke zaman sekarang ini. Maka kalau kalian tanya, Ustazah belajarnya dari mana? Saya akan dengan bangga menyampaikan. Oh, saya pernah berguru. Yang pertama kepada Habib Hasan Baharun.
yang memiliki sambungan ilmu juga sampai kepada Nabi besar Muhammad alaihissalam. Kemudian yang keduanya kepada Kiai Ahmad Saidi yang juga berguru kepada Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Darul Hadis Malang. Kemudian sambungan ilmunya itu juga nyampe kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalan para habaib. Kemudian sesudahnya saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Al Anwar Sarang Rembang yang beliau berguru kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang juga memiliki sanad ilmu keilmuan dari Mekah ya, dari ulama Mekah sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian saya berguru kepada Habibana Umar bin Hafid dan juga berguru kepada Habibana Zain bin Smith yang memiliki sambungan ilmu kepada para ulama sampai semua sambungannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, pastikan ilmumu memiliki sambungan sampai sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat para ulama. Nggak bisa kita tuh belajar asal buka Google hukum ziarah kubur enter. Nggak bisa. Apalagi kemudian mau kamu sampaikan pula kepada orang-orang lain. Nggak bisa. Dan belajar itu pun teman-teman saudariku sekalian enggak cukup hanya dengan misalnya ustazah boleh enggak sih saya belajar dari YouTube-nya ustazah aja misalnya. Saya belajar dari Instagram-nya ustazah aja, saya jadi santri online-nya ustazah aja. Saya rasa itu enggak cukup. Harus ada talakkinya, harus ada ketemunya. Nah ini di saat-saat yang seperti ini mudah-mudahan bisa jadi talakki. Makanya antara yang hadir di majelis dengan hadir online tuh tetap beda, mau gimana juga. Ya walaupun hadir online itu anggaplah kayak yang tak ada rotan, akar pun jadi. Ya boleh-boleh lah, tapi harus pernah kita saling bertatap muka. Makanya kalau teman-teman bilang, Ustazah kenapa sih gak mau difoto gitu kan? Itu dia tuh masalahnya. Karena saya ingin bertatap muka gitu. Saya ingin buka muka saya, kemudian kita saling bertatap muka. Begitu kan? Ya kan kalau difoto kan lebih sering lagi Ustazah. Nanti saya dengerin kajian Ustazah sambil lihat muka Ustazah. Enggak kena. Saya takutnya nanti foto saya itu nanti dilihat sama laki-laki, ya kan? Janganlah. Ya, kita jaga bareng-bareng ya. Kita jaga bersama-sama insya Allah.